Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat kelas 5? Semoga selalu sehat dan diberi kemudahan dalam belajar ya. Kali ini kita akan mempelajari teks eksplanasi. Eksplanasi itu kalau dalam bahasa Inggris explanation, artinya penjelasan. Apa itu teks eksplanasi? Mari kita lihat lebih lanjut. Kita belajar dari pengertiannya dulu. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, atau budaya. Jadi, teks eksplanasi itu isinya adalah fakta atau hal-hal yang benar-benar ada dan terjadi. Nah, kita lihat bagian dari teks eksplanasi dulu ya. Yang pertama ada pernyataan umum. Yang kedua ada deretan penjelasan. Dan yang terakhir adalah penutup. Kita lihat contoh dari teks eksplanasi. Nah, Budina ambil contoh di sini teksnya sejarah termos yang pernah kita pelajari. Bagiannya dapat kita lihat di sini. Yang pertama, hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Nah, ini adalah bagian pernyataan umum. Kemudian di bawahnya ini ada deretan penjelasan tentang bagaimana cara kerja dan juga sejarah dari penemuan termos. Dan yang terakhir di sini ada penutupnya. Nah, bagaimana menemukan informasi penting dari teks eksplanasi? Yang pertama, kita harus membaca teks eksplanasi dengan teliti dan seksama. Membaca dengan cara seperti ini namanya membaca intensif. Yang kedua, kita memahami makna setiap kalimat yang ada pada teks. Kemudian, menemukan gagasan utama atau pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Yang keempat, menemukan kata kunci. Dan yang terakhir, menemukan informasi 5W plus 1H. Nah, tadi disebutkan menemukan pokok pikiran atau pikiran pokok dalam paragraf ya. Bagaimana ya cara menemukannya? Nah, di sini ada contoh sebuah paragraf dari teks eksplanasi. Untuk menemukan pokok pikirannya atau pikiran pokoknya, kita temukan dulu kalimat utamanya. Bagaimana kita menemukan kalimat utamanya? Kita harus baca dulu dengan seksama. Nah, mari kita baca dulu. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Dari teks ini terlihat bahwa kalimat utamanya ada di bagian mana? Betul, ada di bagian awal atau paragraf ini termasuk paragraf deduktif ya. Nah, kalimat utamanya adalah penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat.
Kita lihat di sini kalimat-kalimat yang lain menjelaskan kalimat utama ini. Nah, setelah menemukan kalimat utama, kita bisa menemukan atau menentukan pikiran pokok dalam paragraf ini. Kita ambil inti dari kalimatnya. Jadi, pikiran pokok dengan kalimat utama sebenarnya berbeda ya. Nah, kita lihat pikiran pokoknya apa? Pikiran pokoknya adalah penggunaan bahan konduktor dan isolator bersamaan. Nah, seperti itu cara menemukan pikiran pokok, atau ada juga yang menyebutkan dengan pokok pikiran ya, sama saja. Ada juga yang menyebutkan gagasan utama atau ide pokok, itu juga boleh, maknanya sama. Namun di beberapa pertanyaan itu pertanyaannya pokok pikiran, tapi dipilihannya kok kalimat utama semua. Nah, tidak apa-apa. Kalau tidak ada pilihan pokok pikiran, kita dapat memilih kalimat utamanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk meringkas teks eksplanasi. Ringkasan itu adalah bentuk singkat dari suatu teks. Mengapa kita perlu meringkas? Ini tujuannya agar kita lebih mudah mengingat isi teks. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk meringkas teks, terutama teks eksplanasi. Yang pertama, bacalah teks sampai paham isinya. Yang kedua, catat hal-hal penting dari masing-masing paragraf. Dan yang ketiga, susun kalimat baru dengan bahasa sendiri. Jadi, ringkasan ini adalah hal-hal yang kita pahami dari teks yang kita tuliskan dengan bahasa kita sendiri agar lebih mudah kita mengingatnya. Nah, coba kita ringkas paragraf yang tadi sudah kita cari kalimat utamanya dan juga pokok pikirannya. Nah, kita lihat di sini, kita ambil hal-hal yang penting dan kita ubah dalam bahasa kita sendiri. Di sini contohnya, bahan konduktor dan isolator dapat digunakan bersamaan. Contohnya pada panci. Pegangan panci dan pegangan tutupnya berbahan isolator agar tidak panas saat dipegang. Sedangkan badan panci terbuat dari konduktor agar air atau bahan lain yang dimasak dalam panci bisa panas. Nah, kita ubah dalam bentuk yang singkat namun mencakup hal-hal penting yang ada di dalamnya. Tugas anak-anak nanti, kerjakan penilaian bahasa Indonesia KD 3.3 di buku pendamping tema 6 halaman 98 sampai 99. Tulis jawabannya saja dan kalau sudah selesai bisa di-upload di Google Classroom atau silahkan WA pribadi ke Budina. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, patuhi orang tua di rumah, dan semoga selalu diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Salam hangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.